Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صل إلى جميع بني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ مقيد العبد القادر الجيلاني خصوصا أخذ الشيخ محمد الغزالي إن الله قد يسألها أخاه بالجنة ويعلي درجات فيها ويعين علينا من بركاتهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا الله ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بل ومغفر يا الله خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا يا الله ونخص خصوصا إلى ركب حسن وسجديه أصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل إلى جميع الرحمن خضر في المجلس وصولهم وفرعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله ونخص خصوصا الشيخ سيد الدين بن عبد العزيز بن سيد الدين المالباري يا الله نفعنا بعلومه وببركاته له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم waruya nggih wa fi riwayatin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin fa innahu yati yaumal qiyamati wa ala wajhihi salatu ashurin maktubatin fi sadril awwal ya mudayya haqillah wa satru tsani ya makhsusan bi ghadabillah wa satru salis dayyakallah kama dayyata fid dunya haqqallahi wa ayas al yaur anda min rahmatillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam suatu riwayat, fa innahu sesungguhnya man. Wa fi riwayatin, dan adalah disebutkan di dalam suatu riwayat, fa innahu sesungguhnya man ya'ti adalah bakal datang siapa man yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wala wajhi, dan adalah atas wajahnya man salah satu asturin, ada 3 garis. Maktubat ini yang tertulis. Jadi dalam suatu riwayat diterangkan bahwa nanti orang-orang yang meninggal, yang meremehkan sholat itu, nanti orang-orang yang meremehkan sholat itu bakal datang pada hari kiamat, dan di wajahnya itu ada 3 garis. Yang tertulis ada 3 garis. Di wajahnya itu ada salah satu asturin, ada 3 garis yang tertulis. Fisatril awal, yang tertulis pada garis yang pertama, ya mudayya haqillah, hai orang yang menyia-nyiakan, hai orang yang meremehkan haqallahi, akan hak Allah. Jadi di wajahnya itu ada tulisan, wahai orang yang menyia-nyiakan atau meremehkan apa yang menjadi hak Allah, yaitu sholat itu. Jadi Allah itu yang menciptakan manusia ini, ya, punya hak untuk disembah. Ya mudayya, ya, hak Allah, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Pasal terusannya ada garis yang kedua. Pasal terusannya ada garis yang kedua yang ada di wajahnya itu, ya maksuson bi ghadabillah, ya maksuson, hai orang yang dikhususkan, hai orang yang ditentukan bi ghadabillah, dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulisan yang kedua di wajahnya. Pasal terusalis, adapun garis yang ketiga, tulisan itu, dayya'akallahu kama dayya'ta fid dunya haqqallah. Dayya'aka, semoga menyia-nyiakan atau meremehkan kepadamu siapa Allah. Dayya'aka, semoga menyia-nyiakan kepadamu siapa Allah. Kama dayya'ta, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan atau meremehkan engkau di dunia, ketika di dunia, haqqallahi, akan hak Allah. Fa'ai asa, maka rugilah engkau. Atau terputuslah engkau. Fa'ai asa, maka terputuslah engkau. Makdoto. Al-yaum, pada hari ini, pada hari kiamat, anta, ya engkau, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Tulisan yang ketiga ini, yang tertulis di wajahnya itu, wahai, semoga engkau diremehkan oleh Allah, sebagaimana engkau meremehkan atau menyia-nyiakan ketika di dunia akan hak Allah. Maka terputuslah engkau pada hari ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini adalah lanjutan dari betapa orang-orang yang meremehkan mutahawinan atau yang menyia-nyiakan, meremehkan sholat, sedemikian rupa sanksi bagi mereka itu. Nauzubillah min dzalik. Wa ruwiya anna fi jahannama wadiyan yuqdahu lamlam fihi hayatun kullu hayatin bisaqli raqabatil ba'ir tuluha masyuratu syahrin talsyu tariqa sholati. Wariwayat diriwayatkan anna fi jahannam, bahwa di dalam neraka jahanam itu wadiyan, ada jurang. Di neraka jahanam itu ada jurang, yuqalu, dikatakan, lahu, bagi wadiyan, fi, adalah di dalam wadiyan, hayatun, adapun ada beberapa ekor ular. Jadi
di neraka jahanam itu ada jurang. Jurang itu disebut dengan nama jurang Lamlam. Di dalam jurang Lamlam itu terdapat beberapa ular. Fihi hayatun, ada beberapa ular. Kullu hayatin, masing-masing ular bisa niraqabatil ba'ir. Ya. Besarnya seperti sebesar leher onta. Jadi ada ular, masing-masing ular, satu ular maksudnya itu setebal atau sebesar leher onta. Soalnya memiliki sakwe kelopo lah nggih. Tuluha masyuratu syahrin. Tulu adapun panjangnya hayat satu ular tadi itu, masyuratu syahrin adalah perjalanan 1 bulan, pelakon sebulan. Talsau tariqas sholati. Talsau ngontal, artinya dia menelan, mencaplok siapa hayat ular tadi itu tariqas sholati, terhadap orang yang meninggalkan sholat. Fayugoli maka mendidih, umep. Fayugoli maka mendidih, ay mengeram. Fayugoli maka mendidih, umep apa samuha, upasnya hayatun, racunnya hayatun. Fi jismihi, pada jasadnya si tarikus sholah tadi. Ya. Ngontal, mari dihontal, tenggulan itu, terus upase, okay, mengeram, artinya umep pada jasadnya itu. Sab'aina sanatan, selama 70 tahun. Na'udzubillah. Summa yatahra, kemudian hancurlah menguning apalah muhu dagingnya si tarikus sholah. Baru ya aidon anamruatan min bani Israila ja'at ila Musa alaihi salam faqalat ya Nabi Allah adnabtu dhanban aziman waqad tubtu ila Allah ta'ala fad'u Allah ayaghfira li dhanbi. Baru ada diriwayatkan aidon pula anamruatan, bahwa sesungguhnya seorang perempuan min Bani Israel, dari perempuan Bani Israel, ja'at adalah datang siapa imro'ah, datang ila Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, faqalat maka berkata siapa imro'ah tadi, ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah, adnabtu dhanban aziman, adnabtu berdosa aku, kata perempuan tadi itu, adnabtu berdosa aku, atau melakukan dosa aku, dan ban akan sebuah dosa aziman yang besar. Wahai Nabi Musa, saya berdosa, telah melakukan dosa besar. Waqad tubtu, dan sungguh telah taubat aku. Waqad tubtu, dan sungguh telah taubat aku ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fad'u, maka berdoalah engkau ya Nabi Musa, Allah, kepada Allah, ayaghfirli, agar hendaknya mengampuni siapa Allah li, kepadaku. Wahai Nabi Musa, saya telah melakukan dosa besar dan saya sekarang telah bertobat kepada Allah. Oleh karena itu saya mohon kepada panjang Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampuniku. Fad'u, maka berdoa engkau wahai Nabi Musa, Allah, kepada Allah, ayaghfira, hendaknya mengampuni siapa Allah li, kepadaku, dan bi, akan dosaku. Wayatuba, dan menerima taubat siapa Allah alayya, kepadaku. Jadi dia ada seorang perempuan dari Bani Israel datang kepada Nabi Musa
dan berkata kepada Musa itu, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, kami berdosa, kami telah berdosa besar, dan sekarang saya telah bertobat kepada Allah. Oleh karena itu, berdoalah engkau wahai Nabi Musa, agar Allah mengampuni dosa-dosaku dan menerima taubat. Faqala, maka berkatalah kepada Imro'ah, perempuan Bani Israel tadi itu. Faqala, maka berkatalah kepada Imro'ah, siapa Musa, Nabi Musa. Wama dambuki. Qalat, ya Nabi Allah, zanaitu wa walatu waladan wa qataltuhu. Nabi Musa berkata kepada murid itu, apa sebetulnya dosamu itu? Perempuan itu menjawab, ya Nabi Allah, aku telah berzina dan telah melahirkan anak dari hasil zina itu, dan aku bunuh pula anak itu. Nauzubillah min dzalik. Faqala, maka berkatalah kepada Imro'ah, siapa Musa, Nabi Musa, wama, dan adalah apa dambuka, adapun dosamu. Wama, dan adalah apa dambuki, adapun dosamu, wahai perempuan. Qalat, maka menjawab siapa Imro'ah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, zina itu zina aku, wawalatu, dan melahirkan aku, waladan, akan seorang anak, waqataltuhu, dan membunuh aku akan walad tadi. Aku telah berzina dan dari hasil zina itu telah melahirkan anak, dan anak itu saya bunuh pula. Faqala, maka berkata siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, ukhruji ya fajara. Ukhruji, keluarlah engkau wahai perempuan, ya fajira, ya. Ukhruji, keluarlah engkau ya fajiratun, wahai perempuan durhaka, wadon kang lacut. Keluarlah wahai engkau perempuan yang durhaka. Li alla tanzila naru minas samai fatakhriquna bi syu'umika wa kharajat min 'indihi munkasiratul qalbi. Ya. Faqala, maka berkata siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, ukhruji, keluarlah engkau perempuan, ya fajiratun, wahai perempuan durhaka. Li alla tanzila, agar tidak turun apa narun, api, minasami, dari langit, agar kita tidak mendapatkan balak, ya, gara-gara keburukanmu itu. Di ala tanzila, agar supaya tidak turun apa narun, api, minasami, dari langit, fatakrifuna, maka menjadi sebab membakar apa narna kepada kita semua ini. Bisyu'umika, sebab keburukanmu. Fakhrajat, maka keluarlah siapa Imro'ah, perempuan Bani Israel tadi itu, min andihi, dari sisi Nabi Musa alaihissalam, munkasiratul qalbi, seraya perempuan yang terpecah hatinya. Wadon kan remuk hatinya, artinya ya dia merasa prihatin atas keputusan atau diusir oleh Nabi Musa itu, karena mengingat kalau sampai tidak diusir, tidak keluar dari situ, nanti sebab gara-gara keburukanmu kita menjadi dituruni balak. Fanazala, maka turunlah siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, dan berkata siapa malaikat Jibril, ya Musa, wahai Nabi Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka aradta ataibata ya Musa, ma wajadtu syarran minha. Qala Musa, ya Jibril, wa man syarrun minha? Qala man yadruku as-salata 'amidan muta'ammidan indah. Pada saat maka turunlah siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, dan berkata siapa Jibril, ya Musa, wahai Nabi Musa, Ar-Rabbu, adapun Tuhan, ta'ala maha tinggi Rabb, yaqulu, adalah berfirman siapa Rabb, laka kepadamu. Artinya kirim salam. Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam lewat malaikat Jibril, ya, kirim salam kepada Nabi Musa. Lima wadatta ata ibadah ya Musa. Lima wadatta, kenapa engkau menolak
Lima rodata, kenapa engkau menolak ataibata akan perempuan yang bertobat tadi? Kenapa kamu menolak perempuan Bani Sa'dan itu yang sudah bertaubat? Ya Musa, hai Nabi Musa. Ma wajadtu syarran minha. Ma wajadtu tidak menemukan aku, kata malaikat Jibril. Ma wajadtu tidak menemukan aku syarran akan orang yang lebih buruk minha dari imro'ah tadi. Malah berkata, siapa Musa Nabi Musa? Ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril. Waman syarrun minha. Waman siapa syarrun adalah lebih buruk minha dari itu. Siapa orang yang lebih buruk dari perempuan yang berzina, melahirkan anak dan dibunuh pula anaknya itu? Siapa orang yang lebih buruk dari perbuatan dosa seperti itu? Allah maka menjawab siapa Jibril, adapun orang yang lebih buruk dari perempuan tadi itu, man yatruku as-sholata amidan muta'ammidan. Man adalah orang yatruku yang meninggalkan siapa man as-sholata akan sholat amidan seraya menyengaja, seraya sengaja, muta'ammidan ya sengaja. Jadi ini gambaran betapa buruknya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nauzubillah min dzalik. Digambarkan di situ perempuan yang berzina melahirkan anak dan anaknya dibunuh pula itu masih lebih buruk daripada orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja. Nauzubillah min dzalik. Wa kharaja Ahmad wa Ibnu Hibban man hafadha 'ala sholawati kad law nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamati. Waman lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wal burhanun wal najatun. Wa kana yaumil qiyamati maqaruna wa fir'auna wa hamana wa ibn halah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraja dan mengeluarkan meriwayatkan siapa Ahmad, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Man hafadha 'ala sholawat. Man ya, barang siapa hafadha yang menjaga man 'ala sholawat di atas sholat-sholat. Ini hampir sejenis dengan hadis di atas. Man hafadha 'ala sholawati. Orang yang menjaga sholat, maksudnya sholatnya juga secara berjamaah. Sholat fardu dilakukan secara berjamaah. Man, barang siapa hafadha yang menjaga man ala sholawat di atas sholat-sholat, artinya sholat maktubah, sholat-sholat fardu itu. Karena maka ada lahu bagi man, ya, karena maka ada apa sholat lahu bagi man nuron adalah menjadi cahaya. Sholat itu nanti menjadi nur, menjadi cahaya. Wa burhanan dan menjadi bukti atau pertanda. Ada bukti. Jadi sholat itu nanti menjadi cahaya, menjadi bukti. Termasuk bumi yang panjenengan tempati sujud itu juga menjadi bukti. Makanya panjenengan kalau sholat sunat itu dianjurkan untuk pindah tempat. Maksudnya tempat itu nanti juga menjadi bukti. Jadi agak bergeser sedikit agar bumi ini nanti menjadi saksi pernah ditempati sujud oleh panjenengan, menjadi bukti. Wanajatan dan menyelamatkan. Jadi sholat itu orang yang menjaga sholatnya dengan baik, ya, nanti sholat tersebut ini akan menjadi cahaya, menjadi burhan, menjadi bukti atau pertanda, dan sholat itu bisa menyelamatkan si orang tersebut yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti. Sebaliknya, waman lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Waman lam yuhafid, waman dan barang siapa lam yuhafid yang tidak menjaga man 'alaiha atas sholawat, sholat fardu itu, lam yakun maka tidak ada
lahu bagiman apa nurun cahaya, wala burhanun dan tidak ada pula bukti atau tanda, wala najatun dan tidak pula ada yang bisa menyelamatkan. Wakana dan ada siapa man, wakana dan ada siapa man yaumil qiyamati pada hari kiamat nanti, makorna adalah dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun dan Fir'aun, wa Hamana dan Haman, wa bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Nauzubillah min dzalik. Di hadis ini betapa disebut-sebut ya. Hadis ini menyebut-nyebut nanti orang yang tidak menjaga sholat dengan baik ketika di hari kiamat itu tidak ada cahaya, tidak ada bulan dan tidak ada yang menyelamatkan. Dan nanti di hari kiamat itu dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini gambaran seburuk-buruk manusia. Qarun ini adalah gambaran orang yang sibuk ingkar kepada Allah karena sibuk dengan hartanya. Fir'aun ini orang yang sombong dengan kerajaannya. Haman ini yang dengan menjadi pangkat, menjadi patih. Haman ini patih Fir'aun. Ubay bin Khalaf ini pedagang sukses Mekah. Ini terkait Ubay bin Khalaf. Ini Ubay bin Khalaf tajiru kufari Makkah. Ia pedagang kufar Makkah. Waqala Az-Zubaydi wa fi dzikri bi ukhalat ma haulai as-salasah isyaratan ila nu ashqa hadhihi ummah. Disebutnya tiga nama tadi itu. Disebutnya tiga nama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf ini paling cilakanya umat ini. Wasyadwa azaban mutlaqan dan sangat pedih siksa bagi mereka itu. Jadi Ubay bin Khalaf ini matinya di tangan Nabi. Bahwa alladzi adallaha wa rasulahu wa balagha bidzalika hatta qatalu bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Jadi Ubay bin Khalaf ini matinya di tangan Nabi ketika di perang Uhud. Padahal Kanjeng Nabi itu tidak malam yakul ahadan bi yadi qatu ghairu. Nabi itu tidak pernah membunuh seseorang pun dengan tangannya sendiri selain Ubay bin Khalaf, menggambarkan seburuk-buruk orang. Ini Ubay Khalaf matinya dibunuh oleh ketika perang Uhud itu oleh Nabi sendiri. Abil Khabari ashqan nas man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Disebutkan dalam sebuah hadis pula, ashqan nas, secilaka-cilakanya manusia, ya, paling buruknya manusia, man qatala nabiyyan adalah orang yang membunuh nabi. Nabi kok dibunuh? Ini kan ketika kita mengkaji tafsir kemarin, ada kelompok-kelompok orang Yahudi yang suka membunuh, yaitu yang peristiwa dibunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi seburuk-buruk orang, asqanas man qatala nabiyyan adalah orang yang membunuh Nabi. Au qatalahu nabiyyun, atau orang itu dibunuh oleh Nabi. Berarti gambar orang itu orang yang paling buruk. Nauzubillah min dzalik. Semandan akhir kalau wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya
صل عليه وسلم.